Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun sahabat berada, semoga senantiasa dalam limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Akhlaqul Banin pelajaran yang ke-6 tentang adab-adab ziarah atau mengunjungi orang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. 6. Adabu ziyaratil marid. Pelajaran yang ke-6 itu etika-etika adab-adab mengunjungi orang sakit. Kalau orang sehat udah di atas, sekarang orang sakit. Simak deh. 1. Yustahabbu laka an tadzural marida khususan idza kana min aqaribika aw jiranika aw asatidatika aw asdiqaika. Disunnahkan bagimu akan apa disunnahkan akan bahwa engkau menziarahi akan orang yang sakit. Khususan lebih-lebih lagi idza kana apabila ada ianya yang sakit tadi si marid itu min aqaribika dari kerabat-kerabatmu au jiranika tetangga-tetanggamu au asatidatika atau ustad-ustadmu au asdiqaika atau teman-temanmu. Jadi kalau ada yang sakit kenalan kita, sahabat, guru semuanya kita datangi. Jangan lupa bawa yang enak-enak. Kan orang sakit ya. Tapi enggak ada di sini. Fa iza sami'ta bimaradi ahadin minhum fabadir ila iyadatih. Maka apabila Anda mendengar dengan yang sakit, dengan sakit seseorang dari mereka. Bila engkau mendengar dengan sakit seseorang dari mereka yang disebutkan di atas, kerabat, jiran, ustadz dan teman, fabadir, maka segeralah kamu ila iyadatihi kepada menjenguknya. Jadi menjenguk orang sakit namanya iyadah. Kenapa kita harus segera menjenguk? Lita'rifa kaifa haluhu, supaya bahwa engkau mengenal akan bagaimana keadaannya. Supaya engkau mengenal kaifa halu. Jadi kaifa di sini Arabnya khobar, halu mubtada. Supaya engkau mengenal bermula bagaimana itu keadaannya. Tapi karena kaifa isim saudara kalam harus awal. Lita'rifa supaya engkau kenal bagaimana keadaannya seseorang yang sakit tersebut. Walitudkhila surura ala qalbi, dan supaya bahwa engkau memasukkan kegembiraan kepada hatinya. Yang pertama supaya kita tahu keadaannya bagaimana, kemudian biar dia senang karena sahabatnya, temannya, saudaranya datang menjenguknya. Oke? Wa tad'u lahu bil afiyah, dan bahwa engkau doakan untuknya dengan kesembuhan. Doakan. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi, misalkan sembuhkan si fulan saudara saya segala macam. Pulan. Oh, si pulan mana? Si fulan itu istilah. Bahasa kita si A atau si B. Wa fil hadis, dalam satu hadis, haqqul muslimi 'alal muslimi khamsun. Bermula hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu khamsun, ada 5 haknya yang harus kita berikan. Raddus salam, menjawab salamnya. Bila dia memberi salam, kita menjawab salamnya. Wa iyadatul marid, dan mengunjungi orang yang sakit. Ada yang sakit kita kunjungi, kita datangi. Wattiba'ul janais, dan mengikuti jenazah. Maksud mengikuti jenazah-jenazah, kalau ada jenazah itu yang meninggal, tetangga datang, saudara datang, kita ikutin sholat, ikutin ke kuburnya kan. Wa ijabatud da'wah, dan menerima undangan. Kalau kita diundang ya kita menerima undangannya. Wa tasmitul atis, dan mentasmis si atis. Atis itu orang yang bersin. Kalau dia bersin berarti kita tasmit. Artinya kalau dia membaca alhamdulillah, kita baca yarhamukallah. Ambil casan. Wa fil hadisil akhari, dan pada hadis yang lain, ma min muslim ya'udu musliman ghudwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Tidak ada dari seorang muslim pun ya'udu musliman, yang menjenguk ia akan muslim yang lain ghudwatan pada pagi hari, illa melainkan shalla alaihi sab'un, berselawatlah kepadanya atau berdoalah, shalla, berdoalah kepadanya oleh 70. Apa ya 70? Alfa malakin, 70.000 malaikat. Hatta yumsiyah, hingga masuk waktu sore ya. Luar biasa kan? Pahala menjenguk orang sakit. 70.000 malaikat berdoa kepada kita biar kita sehat. Wa in adahu asyiyatan, dan jika menjenguk ia akannya orang sakit asyiyatan, di waktu sore, illa shalla alaihi, melainkan berdoa kepadanya, sholat dia berdoa kepadanya oleh 70 apa? Alfa malakin, 70.000 malaikat,
hatta yusbiha, hingga masuk waktu subuh ya. Kita jenguk saudara kita yang sakit malam hari, malaikat berdoa untuk kita, mohon ampun untuk kita, mohon ampun kepada Allah untuk dosa kita hingga pagi hari. Kalau kita ziarah, kunjungi orang sakit di pagi hari, malaikat berdoa hingga malam hari. Luar biasa. Wa kana lahu kharifun fil jannah, dan adalah untuknya orang yang menjenguk orang sakit itu satu kharifun fil jannah. Satu kharif diberikan dalam surga. Apa itu kharif? Wal kharifus samarul makhruf. Kharif itu artinya buah yang makhruf. Apa arti buah makhruf? Ail mujtaba, buah yang dekat, buah pilihan. Di surga katanya pohon kan akarnya ke atas, buahnya ke bawah, tinggal petik-petik doang kan. Kebalik dari dunia. Luar biasa. What? Sangat membingungkan. Wa qabla an ta'udal maridha yalzamuka an tas'ala awalan afi imkanihi ayastaqbila zairahu amla. Dan sebelum bahwa engkau menjenguk orang sakit, yalzamuka, lazim kepadamu, wajib kepadamu, antas ala, oleh bahwa engkau tanya duluan, afi imkanihi, apakah memungkinnya dia bahwa ayastaqbila, bahwa menerima ia zairahu, akan orang yang mengunjunginya atau tidak. Kalau dia sakit misalkan, khawatir kan, kita telepon dulu atau tanya dulu kepada keluarganya, bisa nggak dia menerima tamu. Kalau kadang-kadang kan ada sakit yang nggak bisa menerima tamu, kayak COVID sekarang. Jadi kita nanya dulu kalau memungkinkan dia menerima atau tidak. Kalau mungkin kita datang, kalau nggak mungkin diterima ya kita jangan datang. Hatta la tasyuqqa alaihi, hingga bahwa tidak engkau memberatkan terhadapnya. Jangan sampai membuat dia sukar, musyikah, berat segala macam. Katanya dulu. Fa idza kana qadiran ala dzalik fasari' ila iyadatih. Dan maka apabila ada ianya orang sakit tadi qadiran, mampu ia, mampu ala dzalik, mampu untuk menerima tamu, fasari', maka bersegeralah kamu ila iyadatihi, kepada menjenguknya. Kalau dia siap langsung kita datang. Jangan lupa bawa sesuatu yang bisa membuatnya senang. Wa amma idza lam yastati, dan adapun apabila dia tidak mampu untuk menerima tamu, au kana maraduhu mu'diyan, atau adalah sakitnya itu menyebar. Apa namanya arti menyebar? Mu'diyan? Kemana-mana itu. Apa namanya itu? Kalau ada orang sakit ikut mempengaruhi orang lain, sakitnya itu ikut menyebar ke orang lain. Apa bahasa sekarang? Menular. Menular. Itu adik. Apabila wa amma idza lam yastati, dan apabila dia tidak mampu menerima tamu, au kana maradu, atau adalah sakitnya itu mu'diyan, menular. Faktafi bisalami alaihi fakat, maka cukupkan olehmu dengan mengirimkan salam, memberikan salam kepadanya saja. Kirim salam saja, atau kirim utusan, atau lewat HP sekarang ya kan. Artinya kita ikut prihatin juga, kita ikut mendoakan biar dia sembuh. Oh, ini ada. Wa du'a ilahu bil afiyah, maka cukupkan olehmu dengan doa untuknya dengan kesembuhan. Kita doakan biar Allah menyembuhkannya. Was'al an sihatihi ba'da usratihi, dan tanyakan olehmu tentang kesehatannya orang sakit tadi ba'da usratihi, sebahagian keluarganya. Tanya aja ke keluarganya, bagaimana keadaan yang sakit, udah mendingan atau belum ya. Yang penting sebagai biar dia ikut senang. Itu yang pertama. Yang kedua, nomor 2. Nomor 2, wa min adabil iyadah an tukhaffifal julusa 'indal marid, dan sebahagian dari adab menjenguk orang sakit, an tukhaffifal julusa, bahwa engkau ringankan akan duduk 'indal marid, di hadapan orang sakit. Jadi maksud meringankan, jangan lama-lama duduk. Kalau jenguk orang sakit jangan lama-lama. Hatta la yata'aba, hingga tidak tambah lelah ya, au yadhiqa min muqabalatik, atau sempit ia dari menerimamu. Jangan sampai dengan sebab kita datang tambah berat, dia harus kadang duduk untuk menemani kita, menerima kita kan, tambah berat, sebentar aja. Beda lagi, illa idza kana ya'nasu biwujudika, kecuali apabila ada yaitu ya'nasu, merasa damai ia biwujudika, dengan keberadaanmu. Kita mungkin teman dekatnya, tempat curhatnya kan, kita datang, kita temanin ngobrol-ngobrol biar dia agak terhibur, itu boleh. Lama juga nggak apa-apa. Fala ba'sa bizalik, maka tidak apa-apa dengan demikian agak lama sedikit. Paham? Ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qol, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ya Ibnu Abbas, minas sunnati takhfiful julus,
wa qillatus sakhabi fi iyadatil marid. Sebahagian dari sunnah itu takhfiful julus, meringankan duduk, wa qillatus sakhabi, dan mengurangi berisik. Sakhab itu berisik, mengurangi keberisikan fi iyadatil marid, dalam mengunjungi orang sakit. Kita mengunjungi orang sakit, teman saudara yang sakit, duduk jangan lama-lama dan jangan berisik. Nah, wa fil hadis, dalam hadis, iyadatul maridi qadru fawaqin naqah. Bermula mengunjungi orang sakit itu sekedar fuwaqin naqah. Sekedar fuwaqin naqah. Fuwaqin naqah, naqah itu onta. Arti fuwaq di sini sekedar memerah susu onta. Wa huwa ma bainal halbataini minal waqti, yaitu ma di antara dua perahan susu dari waktu. Biasanya orang mungkin memerah susu onta berhenti sebentar, kemudian tidak lama kemudian setengah jam memerah lagi kan? Memerah susu onta. Ada nggak susu onta? Ada kan? Ada. Nah, jadi seukuran itulah, nggak lama-lama. Wa qala Sirrius Saqati rahimahullah. Ini berkata oleh Sarius Saqati. Saqati ini nama orang, seorang ulama sufi rahimahullah. Beliau berkata, maridtu fi Tursus. Aku sakit di daerah Tursus. Wa jaa ila iyadati jam'un minas suqala. Datang kepada mengunjungiku oleh satu jamaah daripada suqala, orang-orang yang berat. Berat kalau duduknya suka lama. Nah, datang menjengukku oleh segolongan dari orang-orang yang suqala, yang berat dia. Fa'atalul julusa hatta amaluni. Maka lama oleh mereka akan duduk hingga membuat bosan oleh mereka akan aku. Itu yang jenguk lama banget duduknya, membuat aku bosan. Summas tad'au minni. Kemudian meminta doa oleh mereka dariku. Jadi orang yang datang menjenguk Syekh Sukti itu minta doa dari orang sakit. Karena doa orang sakit biasanya terkabul. Farafa'tu yadi, kata beliau, maka aku angkat tanganku, aqultu, dan aku berkata. Beliau berdoa, sambil berdoa menyindir orang yang menjenguknya. Apa bunyi doanya? Allahumma allimna kaifa na'udul marda. Ya Allah, ajarkan kepada kami bagaimana caranya kami menjenguk orang sakit. Nah, sindiran ya. Akhirnya jamaah yang mendengar jadi paham. Ternyata mereka membosankan. Wa minal adabi aidan antas alahu an halihi bikalamin mukhtasarin. Dan sebahagian dari adab pula, adab menjenguk orang sakit, antas alahu, bahwa engkau tanyakan akannya orang sakit, an halihi, tentang keadaannya, bikalamin mukhtasarin, dengan kalam yang pendek, ringkas saja. Jangan terlalu banyak bertanya. Kadang ada yang sakit kan orang berat ngomongnya ya. Nanya yang ringan. Idza kana la yashukku alaihil jawab, itu apabila adalah ianya orang yang sakit itu tidak membuat sukar kepadanya oleh menjawab. Bila dia memang masih sanggup ngomong kah, itu boleh kita tanyakan bagaimana keadaannya. Wa illa, dan jika dia tidak sanggup untuk ngomong, faktafi bisu'ali man yumarriduhu, maka cukupkan olehmu bisu'aliman, dengan bertanya kepada orang-orang yumarriduhu, orang-orang yang menjaga ia akannya. Mumarrid itu orang menjaga orang sakit. Kepada suster, kepada keluarganya, tanyain. Wal yakun su'aluka bisautin mu'tadilin, dan hendak adalah pertanyaanmu itu bisautin mu'tadil, dengan suara yang sederhana, jangan kenceng-kenceng banget. Li'anna sautal khafidha jiddan qad yudkhilul khaufa ala qalbi. Karena suara yang ringan banget kita bisikin, karena suara yang ringan banget itu qad yudkhilu, kadang-kadang memasukkan ya akan ketakutan terhadap hatinya. Kalau kita nanya bisik banget, apa jangan-jangan dia berpikir apakah aku mau meninggal ini? Aku nggak bisa mendengar suaranya. Nah, padahal suaranya kecil. Wasauta syadida rubbama yuqliquhu wa yazidu fi maradih. Dan karena sesungguhnya suara yang keras, ini kalau kita tanya suara yang keras, rubbama kadang-kadang yuqliquhu, membuat takut ia akannya, membuat gundah ianya suara yang keras akannya si sakit. Wa yazidu, dan menambah ianya suara keras fi maradhihi, pada sakitnya orang sakit, malah tambah sakit nih. Nah, wada' yadaka ala jabhatihi aw ala yadih, dan letakkan olehmu akan tanganmu di atas jidatnya atau di atas tangannya. Nah, kalau jenguk orang sakit, letakkan tangan di atas jidat gini kan. Nah, ini kita seolah-olah pengen merasakan panas, demam apa bagaimana, atau di atas tangannya ada megang dikit lah. Jangan sampai kita nggak pernah megang orang sakit. Dikirain kita benci sama orang sakit dipegang. Nggak apa-apa, minum aja biar sehat.
Fayas'alahu kaifa huwa, maka bertanya ia sesudah meletakkan tangan di atas jidat, kan, di atas tangan kan, maka bertanya ia akannya orang yang sakit, kaifa huwa, bagaimana dia, bagaimana keadaannya, bagaimana akang, udah mendingan belum. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, kaifa asbahta, nah, kan? Wa fil hadis, ini dalam hadis kelewat. Wa fil hadis, dalam hadis, tamamu ayadatil mardi ayyadu'a ahadukum yadahu ala jabhatihi au ala yadihi. Dalam satu hadis, bermula kesempurnaan mengunjungi orang sakit itu bahwa meletakkan oleh salah satu kamu yadahu akan tangannya ala jabhatihi, di atas dahinya orang yang sakit, au ala yadihi, atau di atas tangannya orang yang sakit. Fayas'alahu kaifa huwa, maka bertanya ia akannya orang yang sakit, kaifa huwa, bagaimana keadaan dia. Wa fi riwayatin, pada riwayat yang lain, kaifa asbahta au kaifa amsaita. Kaifa asbahta, bagaimana pagi Anda? Kaifa amsaita, bagaimana sore Anda? Apakah sudah mendingan hari ini, bagaimana keadaannya, ya kan? Wa yujibul maridu, dan menjawab oleh orang yang sakit, asbahtu bi khairin, alhamdulillah, aku masuk waktu pagi ini dalam keadaan baik, alhamdulillah. Nah, begitu etikanya. Wa iza ra'aita taghayyuran fi launihi aw du'fan fi badanihi fala tudhhir lahu asafaka min dzalik. Dan apabila engkau melihat akan perubahan pada warnanya, warna orang sakit berubah menjadi pucat pasi, au du'fan, engkau melihat akan kelemahan fi badanihi, badannya. Kita lihat badan orang sakit itu semakin melemah, energinya semakin hilang, fala tudhhir lahu, maka janganlah engkau perlihatkan baginya orang sakit asafaka, akan kesedihanmu, min dzalik, dari demikian. Jangan memperlihatkan kita seolah-olah kayak takut, gundah banget kan, li'alla yakhafa au yandahisha, supaya bahwa tidak takut dia atau gemetaran dia, fayashtadda maraduhu, maka tambah parahlah oleh sakitnya, supaya enggak tambah parah. Bal syajji'hu, tetapi beranikan olehmu akannya, wad'u lahu bil afiyah wa tulil umri, dan doakan olehmu untuknya dengan kesembuhan dan panjang umur. Tetapi beranikan, Anda bisa bertahan, Anda, abang, adik, kakak pasti bisa melewati masa-masa ini. Santai aja, Allah Maha Penyayang, ya. Pasti akan diberikan kesembuhan oleh Allah dan panjang umur. Amin. Wa fil hadis, dalam satu hadis, idza dakhaltum ala maridin fanafisu lahu fi ajalih. Apabila engkau memasuki terhadap orang sakit, kita jenguk orang sakit, fanafisu, maka berikan harapan olehmu lahu, baginya, fi ajalih, pada ajalnya. Berikan harapan, masih pasti sembuh insyaallah. Banyak orang yang sakit seperti ini sembuh. Ya. Fa inna zalika la yaruddu syai'an, karena bahwa sungguh demikian itu la yaruddu, tidak akan menolak ia akan sesuatu, wa yutayyibu nafsahu, dan membuat senang ia akan jiwanya orang yang sakit. Ai tammi'uhu fi tuli umrihi, atau arti nafisu tadi, tammi'uhu, beri harapan olehmu akannya dalam panjang umurnya. Nanti kita bisikkan, tenang, insyaallah, insyaallah, ya kan? Allah Maha Penyayang akan memberikan kesembuhan dan panjang umur. Wazalika bi an taqula, demikian itu dengan bahwa engkau berkata, kita katakan bagi orang sakit, kama fil hadisil akhar, sebagaimana dalam hadis yang lain, la ba'sa, enggak apa-apa, sakit ini ringan nih, biasa, la ba'sa, enggak apa-apa, tahurun insyaallah, ini merupakan bersih, ini aman insyaallah, insyaallah, gitu. Sampai di sini dulu, udah agak panjang. Walhamdulillahirabbil alamin. Lanjut ke poin ketiga.